Berarti kita harus ulang lagi dari nomor 1 ya. Nomor 1 jawabannya apa? Biar kerekam kan ini. Salah, Bu. Salah. Nomor 2, nomor 2 apa jawabannya? Apa ya, kalau within subject tadi apa subjeknya bisa 2 kali lebih banyak daripada method subject. Bukannya kebalik ya? Sebentar, Bu. Ya, ding, Bu, kebalik, Bu. Jadi gimana? Sampel method membutuhkan subjek 2 kali lebih banyak dibanding dengan repeated measure design. Yang within subject itu cuma 1 kelompok, kalau maths itu 2 kelompok ya, tapi 2 kelompok yang semirip mungkin atau sekembar mungkin gitu ya. Oke. Nomor 3. Nomor 3 kita udah jawab belum sih nomor 3? Belum ya? Kayaknya belum. Ayo. Coba ini yang lain. Octavian. Aku kayaknya belum pernah dengar suaranya Octavian. Coba Okta. Octavian, kamu ada di sini? Wah, nggak ada. Chris, coba Christianus. Ya, Ibu. Coba nomor 3, usulnya gimana? Ayo, Chris. Usulnya gimana? Jawaban nomor 3. Oh, ada yang chat nih siapa? Octavian ada. Oke. Sok atuh jawab. Nomor 3 gimana? Wah, ini udah ada geluduk-geluduk nih kayaknya. Cabut dulu earphone-nya, nanti kesetrum. Halo? Tes. Masuk ya suaranya? Masuk, Bu. Ini buat yang di saat 3 karena hujan ada petir-petirnya. Sebaiknya jangan pakai earphone. Beberapa minggu yang lalu saya dan Kak Vini kesetrum ketika ada petir. Oke, Bu. Oke, kita lanjut. Siapa tadi? Chris? Ayo Chris. Nomor 3 gimana Chris? Yang pertama itu intinya subjeknya itu bisa digunakan berulang. Maksudnya digunakan dalam kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda. Gimana kalimatnya? Jadi keuntungan repeated itu subjeknya bisa digunakan dengan kondisi perlakuan yang berbeda, Bu. Ini yang mana? Yang repeated? Iya. Kalau independent? Itu repeated. Terus apa lagi? Itu kan 1. Ada keuntungan yang lain nggak? Keuntungan yang pertama, jumlah partisipan yang dibutuhkan itu hanya separohnya, kan? Hanya setengahnya dari yang independent sample design. Dari desain penelitian independent samples itu membutuhkan jumlah
subjek partisipan yang 2 kali lebih banyak daripada repeated measures. Kan? Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua apa? Ini ngomong-ngomong cuma kita berdua aja kali di sini. Coba Yuniko, apa keuntungan yang kedua? Itu contekannya ada di sebelah kanannya. Keuntungan yang kedua, Bu. Apa keuntungan yang kedua? Tidak ada resiko akibat partisipan dalam tiap kelompok itu, bukan, Bu? Coba, iya gimana? Apa sih maksudnya tidak ada resiko tuh? Mungkin maksudnya itu apa, partisipannya walaupun berbeda tuh masih bisa gitu. Mungkin Ibu. Hah? Gimana, Felix? Ya mungkin maksudnya kan kalau yang method itu kan kalau bisa semirip mungkin. Nah kalau yang ini nggak mirip nggak apa-apa. Mungkin gitu Ibu. Resikonya apa maksudnya? Ini kan tadi kan Yuniko baca yang ini kan? Ya. Benar sih Yuniko. Cuman pertanyaannya, tadi kan saya sudah menjelaskan yang dimaksud dengan resiko itu apa. Nah, masih ingat nggak yang dimaksud dengan resiko itu apa? Coba Andreas Dwi. Yang dimaksud resiko itu apa? Lupa tadi, Bu. Nah, loh. Coba Mirel. Apa yang ini dimaksud dengan tidak ada resiko itu maksudnya resikonya kayak apa? Masih ingat nggak tadi penjelasannya? Apa ya, Bu ya? Bagus, bentar. Coba kita ingat lagi. Apa ya? Wah, lupa Bu, aku tadi waktu tadi lagi ngelamun nih kayaknya ya. Aduh. Coba Ivana. Ivana, kamu di sana, aku di sini. Putri Mega, ada? Nah, ini pada lupa semua ya. Penjelasannya tadi, kalau kita pakai 2 kelompok yang berbeda, kan? Misalnya, saya gambar ya. Kita pakai 2 kelompok yang berbeda. Begini. Yang satu tidak dapat perlakuan atau intervensi, yang satu dapat intervensi. Nah, kalau kita membandingkan 2 kelompok ini, skor 2 kelompok ini, dan kemudian skornya berbeda, itu belum tentu karena faktor X ini, belum tentu karena ini. Kenapa? Karena mungkin memang dari awal kondisi kedua kelompok ini berbeda. Begitu. Nah, sementara kalau kita pakai yang pengukuran repeated, ya, kan kita tidak membandingkan 2 kelompok yang berbeda, kita kan membandingkan antara dia, kelompok itu, ya, sebelum dan sesudah mendapat perlakuan. Gitu kan? Jadi pengukuran yang pertama dibandingkan dengan pengukuran yang kedua. Sehingga tidak akan mungkin terjadi perbedaan karena memang pada dasarnya kelompoknya berbeda gitu. Enggak, ini kan memang dia sendiri dibandingkan. Jadi kalau yang kedua ini
hasilnya berbeda dengan yang pertama, itu bisa diduga itu karena pengaruh dari intervensinya. Begitu. Sampai sini jelas nggak? Lumayan, Bu. Nah, oke. Yang lain gimana? Jelas nggak ini penjelasannya? Kalau tidak jelas berarti harus diulang lagi kan? Joy, gimana Joy? Tolong ulangin, Bu. Nggak paham. Nggak Oke. paham, Bu. Oke. Kalau yang independent measures tuh kita bandingin satu kelompok apa dua kelompok? 2 Kak Ibu. Hah? Apa, Chris? 1, 2. Kalau yang independen berapa? Satu apa dua? Chris, nggak jelas. 2 Kak Ibu. Dua ya. Nah, kalau yang independen, yang minggu lalu kita bahas tuh kan kita membandingkan dua kelompok, ya kan? Dua kelompok nih, ya kan? Yang satu nggak dapat perlakuan, yang satu dapat perlakuan atau intervensi, gitu kan? Lalu kita bandingkan dua skor kelompok ini, gitu kan? Nah, kalau antara yang merah dan biru itu berbeda, itu belum tentu karena faktor X ini. Tapi bisa juga karena memang pada dasarnya kelompoknya itu sudah berbeda dari awal. Jadi kelompok merah sama kelompok biru itu memang dari awal sudah berbeda. Contoh kita membandingkan kelompok statistika A, kelas A dengan kelas C misalnya. Ya. Kelas C saya kasih metode pengajaran tertentu ya yang berbeda, kelas A enggak. Ya, lalu dilihat skor ujiannya, skor kuisnya apakah berbeda. Nah, belum tentu perbedaannya itu karena metode pengajarannya, tetapi memang mungkin kelas A dan kelas C itu memang pada dasarnya berbeda. Sampai situ dulu, ngerti nggak maksudnya yang ini? Bahwa ini berbeda karena tidak setara. Itu sampai situ oke? Aman, Bu. Oke, sampai situ. Joy, ngerti nggak sampai situ? Aman, Bu. Oke, sekarang saya lanjut ya. Kalau kita pakai yang repeated measures, yang hari ini kita bahas, kita kan nggak pakai dua kelompok yang berbeda, tapi kita pakai kelompok yang sama, hanya diukurnya kan dua kali, yaitu pretest dan posttest kan. Pretest, lalu ada intervensi, gitu kan? Lalu ada posttest. Benar nggak? Sampai situ bisa dipahami nggak? Ya kan? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, pengukuran yang pertama dan pengukuran yang kedua ini kan dibandingkan. Kalau pengukuran kedua ini berbeda hasilnya dengan pengukuran yang pertama, bisa dikatakan itu karena ada faktor intervensi ini, bukan karena kelompoknya memang pada dasarnya beda. Kalau yang ini tadi kan bisa aja karena memang merah dan biru itu kelompoknya beda. Tetapi kalau kelompoknya sama dan yang kedua ini skornya berbeda dari yang satu, itu bisa diprediksi itu karena adanya intervensi, bukan karena kelompoknya berbeda. Karena kan kelompoknya emang sama. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud tidak ada resiko akibat partisipan dalam tiap kelompok perlakuan itu berbeda. Jadi partisipan dalam tiap kelompok ini kan sama, jadi nggak ada resiko bahwa partisipannya itu berbeda gitu maksudnya. Sampai sini gimana Joy? Ada bagian yang kurang jelas yang ini mungkin? Udah paham, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain gimana? Aman, Bu. Nah, kalau Philip aman ya. Yang lain gimana, Chris? Ivana? Aman ya? Oke ya. Nah, jadi penjelasan saya tadi bisa diulang nggak nomor 3 ini jadi apa? Apa aja tadi? Keuntungannya satu apa tadi? Subjek yang sama digunakan dalam dua kondisi perlakuan. Betul. Jadi jumlah subjeknya ya, jumlah subjeknya itu apa? Kalau repeated measures gimana? Keuntungannya? Jumlah. Jangan di copy paste yang ini. Oh. Kalau di copy paste nggak nyambung. Independent sample design, Bu. Apa? Jumlah sampelnya setengah dari
independent sample design, Bu. Betul, Mirel. Ya, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua. Yang ini tadi gimana penjelasannya? Jangan di copy paste. Nanti nggak nyambung. Yang dari yang ini tadi yang aku jelasin pakai bulet-bulet tadi di sini merah biru ini. Coba Joy, kamu tadi katanya udah ngerti. Coba Joy, yang keuntungan yang kedua yang ini Joy. Wah, Joy, kok kamu hilang? Ayo Chris aja deh. Chris, gimana Chris? Gini, kalau independent sample design itu ada tadi 2 bagian yang yang berbeda, cuman bisa bisa saling Bingung ya? saling dapat perlakuan. Saling dapat perlakuan. Kok bingung ya, Chris? Aku jadi Maksudnya dua-duanya dapat perlakuan yang sama. dua-duanya dapat perlakuan yang sama. Enggak, Chris. Dua-duanya beda dong perlakuannya, Chris. Kalau yang independen, satu dapat intervensi, satu enggak kan? Yang ini loh, tadi kata-kata yang ini kan coba, kalau ini di copy paste nggak bisa, jadi harus dijelaskan ulang seperti yang tadi saya buat lingkaran-lingkaran ini. Apa keuntungannya kita pakai repeated measures design? Intinya melihat apa before after-nya dari sampel setelah diintervensi, Bu. Betul. Ini loh, kita pakai yang ini, nggak ada resiko nih maksudnya gimana nih? Jadi cuma melihat dalam satu sisi sampel aja, tapi dilihat dari setelah ada diberlakukannya perlakuan khusus terhadap satu sampel dan tidak membandingkan pada sampel lainnya. Gini loh, keuntungannya adalah bahwa perbedaan yang terjadi itu tidak akan terjadi karena kelompok yang dibandingkan itu berbeda, gitu loh. Kalau pada independen kan, independent sample design, itu kelompok yang dibandingkan tuh berbeda kan kelompoknya. Orangnya kan beda, partisipannya beda. Sementara kalau yang repeated measures design itu, yang dibandingkan kan partisipannya sama kan, orangnya itu juga kan. Sehingga tidak ada kemungkinan, ya tidak ada resiko atau kemungkinan, ya tidak ada kemungkinan bahwa perbedaan skor yang terjadi itu karena kelompoknya berbeda. Gitu loh. Oke? Bisa diterima itu penjelasannya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya nomor 4. Nomor 4, mana yang membutuhkan jumlah sampel paling sedikit? Yang A, B, C, atau D? Yang mana? Ini pada kemana yang lain? Coba Zaneta Triksi. Aku belum dengar suaramu. Yang 4 nih. Mana yang membutuhkan jumlah sampel paling sedikit, Zanet? Anet, kamu masih ada di situ apa bobo siang? Anet. Wah, si Anet bobo siang nih. Coba. Siapa yang belum berbunyi tadi? Putri Mega. Coba Putri Mega. Nomor 4.
Jawabannya apa, Putri Mega? A, B, C, atau D? Halo Putri. Wah, Putri ini nggak bunyi nih. Andreas, coba Andreas. Jawabannya yang mana, Andreas? Yang A bukan, Bu? Benar, Andreas, yang A ya. Bagus. Sekarang coba nomor 5. Nomor 5, Ivana. Kamu bisa dengar nggak, Ivana? Halo, Ivana. Nah, Ivana nggak ada suaranya. Kita ganti. Octavian, kamu ada di situ? Ada Bu, ada. Ah, coba nomor 5 yang mana, Okta? Yang C bukan Bu, Yang mana? yang C. C, Maths. Yang C, Maths. Maksudnya yang ini, yang ini. Yang ini? Iya Bu. Bukan, bukan. Bukan itu, ayo coba lagi. Bukan ini. Bukan C jawabannya. Maths-nya benar, tapi bukan C jawabannya. Selen Dita. Kamu ada di situ, Selen? Ivana. Iya, betul yang D, Ivana. Jadi yang independen, ini 2 ya, independen dan maths. Ya. Dua-duanya ini butuh partisipan yang banyak, lebih banyak daripada yang repeated measures. Oke. Nomor 6. Nomor 6. Hitunglah perbedaan skor untuk setiap partisipan. Berarti kita hitung apa itu? Kita hitung apa? D, Bu. D ya. Di sini kita tulis D. Ya, berapa D-nya di sini? 5, Bu. Terus? Minus 21. Terus? Terus minus 23. Siapa itu? 25. Yang mana ini? 25. Yang D 25 Bu. Minus apa enggak? Enggak. Ini enggak minus? Minus, Bu. Minus kan? Minus Bu. Iya, Minus ya. Minus. Oke, jadi ini sudah yang A. Sekarang rata-ratanya. Kalau rata-ratanya, berarti kita harus hitung dulu apa di sini? Sigma D ya. Sigma D-nya berapa? Minus 64, Bu. Ya, minus 64. Berarti rata-ratanya berapa? Minus 64 dibagi 4 ya. Minus. Minus 16 ya. Nggak mau. Sama semuanya jawabannya? Sama nggak? Sama, Bu. Sama ya semua? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Hitunglah varians dari data ini dan estimated standard errors-nya. Oke, kita hitung dulu varians-nya. Varians-nya berapa?
Untuk rumus varians itu bisa dilihat di sini. Nah, itu variansnya, rumusnya. Berapa variansnya? SS-nya berapa? 224 tuh. Nih. DF-nya berapa? 7. 7 ya. N-1 karena cuma 1 sampelnya ya. Kalau yang minggu lalu kan N1 min 1 tambah N2 min 2. Tiga 32 Pak Ibu. Betul, 32 ya. Sekarang estimated standard error-nya. Empat, Bu. Iya, 4. 2. Hah? Sorry. Akar 4 maksudnya ya. Ya, sorry. 2. Akar 4 itu 2 ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang perlu diulang nggak bagian-bagiannya? Andreas, gimana? Paham? Okta? Paham, Bu. Paham? Janet, Lia, Satya, kamu baru masuk kan soalnya? Iya, Bu. Nah, ada yang perlu diulang nggak? Putri, gimana? Sementara aman? Halo? Oke, Lia, oke ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan 8. SS-nya berapa ini? SS itu cara nyarinya dari... Nah, ini. SS. Berarti kita hitung dulu apa di sini? D-nya ya. Berapa di sini? 4, Bu. Min 4, Bu. 4 ya, bukan minus 4 kan? Oh iya, Lalu? 4, Pak. Iya, benar. Terus? Minus 6. Minus 6. Tuh, terus? Minus 1. Oh, minus 1. 1. Oh, 1. Ya, ini? 1 juga ini. 1. Betul. Sorry. Ya. Nah, berapakah ini sigma D-nya? 0, Bu. Betul, 0. Sekarang kita butuh sigma D kuadrat. Ya. D kuadrat. Ya, berapa di sini? 16. 32. Min 32. 36. 1. Jadi, berapa sigma D kuadratnya? 54, Bu. Berapa? Berapa? 54. Ya. 54. Oke, lalu kalau begitu kita bisa hitung SS sekarang ya. SS-nya berapa? 54 dikurangi 0 per 4. Jadi 54 bagi 4. 13 kan? Hah? Kok 13? 13,5, Bu. Yang benar. Tapi Masa ada sih? kuadratnya.
Sigma D Oh, ini. kuadrat yang ini 54 kan, dikurangi ini berapa? 0 kan? Oh, Dibagi, iya. 729 Bu. kok bisa 700 dari mana? 13,5 Bu jawabannya. Masa 13,5 yang bener aja. Coba nih, sigma D Iya, Bu. kuadrat kan ini 54 kan? 54 dikurangi sigma D dikurangi. Sigma D-nya 0 kan? Jadi 0 kuadrat. Ya, Dibagi N-nya 0. berapa? 4. 4. Jadi berapa? 54 dikurangi 0 per 4. 13,5 Bu. Kok 54, bisa Bu. 13,5? 54. 0 per 4 berapa? 54. 54 toh? Oh, Udah saya tulis. oh yes. Aduh, salah. 0 Oh, iya, per iya. 4 kan 0 kan? Jadi 54 dikurangi 0. Oh iya. Iya Bu. Ya, baru kepikiran. Sorry. Aduh. Oh iya ya. Ya, ini udah ditulis dari tadi. Keren belum selesai Bu. Iya, oke lanjut ya. Nomor 9. Berapakah DF-nya? 9. Ya, 9 ya. Tuh. Tahu kan DF dari N? N 10 kurang 1 ya. N min 1. Sekarang 10. Nah, ini perbedaannya gimana nih? Itu dilihat dari hipotesisnya nih. Nih. Bisa dilihat dari gambar yang mana tadi? Gambarnya mana sih? Nah, ini. Kalau yang mu 1, mu 2 itu kan populasinya juga ada 2 ya, karena ada 2 kelompok. Kalau yang mu D kan populasinya hanya 1, tapi yang dilihat difference-nya. Nah, jadi ini artinya apa nih? Hmm? Yuk, siapa yang mau coba? Duh, kok pada diam? Perbedaan antara mu 1 kurang mu 2 itu apa? Kalau apa bedanya? Ini datang dari berapa kelompok? Gitu aja kan? Ini berapa? Apa bedanya? Hmm? Kalau yang mu 1 kan ada 2 kelompok. Mu 2, gitu kan? Ini mu 2. Ini mu 1, gitu kan? Gitu? Mu 1, mu 2. Nah, kalau yang ini, datanya ada 2, tapi datang dari satu populasi yang sama kan? Datanya cuma dari satu populasi aja. Mu D. D-nya itu adalah difference-nya itu dari data 1, ini data 2 gitu kan? Data 2, lalu ada difference-nya. Nah, mu D ini. Jadi bedanya mu 1, mu 2 sama mu D apa? Kenapa kalau hitung-hitungan cepat, tapi kalau bilang kata-kata kok susah ya? Perbedaan jumlah kelompok Ibu yang termasuk di dalamnya Bu. Bisa. Gimana ngomong ya? Ini dia. Aduh. Pertanyaannya gimana ya? Bentar, bingung aku malah Bu. Bentar. Gimana? Sebentar Bu.
Masih mikir kata-katanya. Aduh. Ayo, Ivana, gimana? Lydia loh, kok baru tiba-tiba ada Lydia? Lydia, kamu baru masuk ya? Kalau misalnya untuk new 1 new 2 itu merupakan desain yang terdiri dari 2 kelompok subjek, sedangkan untuk new D itu merupakan desain yang terdiri dari 1 kelompok subjek. Bentar, kita nggak lagi bicara desain kok, ini kita lagi bicara notasinya nih. Oh, oke. Nih, notasi ini. Ini malah melambangkan apa ini notasi ini? Ini kan pertanyaannya gitu kan. Perbedaan notasi ini. mu1, mu2 dengan mu-D. Notasinya yang ditanya. Ayo Chris, coba Chris bantuin Mirel nih. Izin nih, saya bingung juga. Sama ibu saya juga bingung. Oke, kalau gitu Joy. Bisa Joy, Yuniko, Ivana. Yuk coba, yuk pada coba yuk. Nah, Ivana gimana, Van? Bu, kalau nyusun kalimat saya nyerah, Bu. Ayolah, bisa lah, bisa. Kayaknya lebih gampang hitung-hitungan ya, ternyata dibanding kalimat. Philip, ayo, kamu biasanya kan cerewet nih. Tumben, kali ini diem. Saya juga masih nggak paham. Ini kita lagi bicara notasinya ya, everybody. Iya. Nah, notasinya bukan bicara desainnya, tapi kita bicara notasi yang dipakai dalam hipotesis nol. Ya, apa perbedaan notasi ini? mu1, mu2 dengan mu-D. Itu aja. Perbedaannya apa? Coba Mirel kalimatnya yang tadi dimodifikasi, tapi jangan pakai desain. Oke, Bu. Oke. Tadi itu sudah kepikiran kata-kata, tapi agak lupa lagi sebentar. New 1, New 2 itu merupakan terdiri dari 2 kelompok yang berbeda. Sedangkan untuk New D itu merupakan 1 subjek yang Pakai kata notasi bisa nggak? oke. Notasi New 1 min New 2 merupakan terdiri dari 2 kelompok subjek yang berbeda, sedangkan untuk notasi New D merupakan terdiri dari 1 subjek yang sama, yang hanya yang diberikan perlakuan sehingga tidak merubah total dari jumlah subjeknya. Iya, yang belakangnya itu agak ngaco, Mirel. Sampai di bumbunya itu malah bikin jadi keasinan gitu. Kalau masak tuh gitu, kebanyakan bumbunya. Tapi so far bagus ya, intinya itu. Mungkin ada yang bisa memoles kalimatnya yang usulannya Mirel tadi? Monggo, silakan. Ivana gimana, Van? Silakan. Mungkin tadi udah ada usulan dari Mirel, mungkin bisa divariasi tadi. Yuk, teman-teman yang lain gimana? Udah benar tadi konsepnya, cuman ada kebanyakan bumbunya itu sedikit. Ayo Chris, kamu belum ngetik hari ini. Kamu kan biasanya suka ngetik-ngetik di chat room. Kenapa kamu belum ngetik hari ini, Chris? Ayo Chris, aku menunggu ketikanmu.
Ayo, everybody. Coba Mira, kita ulang terus saya ketikkan di sini biar kelihatan ya. Yuk. Baik, Bu. Kalau nggak salah kata-katanya notasi new 1 min new 2 terdiri dari dua kelompok subjek yang berbeda. Sedangkan notasi new D terdiri dari satu subjek yang sama. Terdiri dari? Oh, notasi yang pertama, Ini ya? notasi new 1 min new 2 terdiri dari kelompok yang berbeda, sedangkan untuk notasi new D terdiri dari satu subjek yang sama. Nah, ini bukan satu subjek, tapi satu kelompok. Kalau satu subjek berarti hanya satu orang dong. Ya. Nah, gini. Ini apa yang ada di kepalanya sih udah benar. Saya revisi kalimatnya ya. Oke, sampai sini. Kira-kira gimana? Ini boleh ada, boleh enggak. Ini bumbu juga. Bumbu MSG penyedap. Oke, gimana? Sampai sini. Paham, Bu? Aman-aman. Oke, yang lain gimana? Lumayan, Bu. Oke. Yang teman-teman yang lain gimana nih? Chris, kamu nggak ada suaranya. Anet, Lia, Satya, Joy, Talendita, Octavia, Yuniko, Chris, Andreas, Lydia, Putri. Ini kamu kemana? Oke, Bu. Oke, ya. Jadi kita lanjut ya, nomor 11 ya. Oke, Bu, oke. Sip. Sebuah penelitian repeated measures design membandingkan dua kelompok treatment dengan N15 menghasilkan data T-hitung 1,78. Jika rata-rata perbedaan skor berada pada arah yang diprediksi peneliti, maka manakah keputusan yang tepat jika alfa 5% pada hipotesis satu arah? Nah, ini kita harus hitung dulu. Ya. Coba kita cari dulu T-tabelnya. T-hitungnya kan udah dikasih ya. T-tabelnya berapa? Yuk, pada lihat tabel ya. T-tabelnya berapakah? Siapa yang udah dapat nih T-tabelnya? T-tabelnya 1,761, Bu. 1,761. 761. Oke. Nah, semua sama T-tabelnya?
Ketemu yang sama nggak tabelnya? Halo? Pada nggak lihat tabel ya? Sama, Bu. Sama ya. Nah, T hitung itu ada di daerah kritis atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Masa sih? Yakin? Yakin, Bu. Oke deh, kita gambar ya. Ini kan Oh, kebalik, Ding, Bu. Nggak jadi. nggak jadi. Bisa lihat. Ini kan satu arah, kan? Ya kan? T hitungnya 1, kayak ini kan T tabelnya 1,761. Nah, T hitungnya kan 1,78 kan? Dia ada di daerah kritis kan? Di daerah sini kan? Ya, betul nggak? Ya, Ya, Bu. Nah, benar. Jadi, kalau begitu, ini T hitung ada di daerah kritis. Kritis. sehingga apa ini? Tolak H0 apa? Terima H0? Menolak H0. Tolak H0. Tolak. Ya. Itu. Oke, kesimpulannya ya. Baik, sekarang yang B ini. T tabelnya berapa? 2 arah loh ya. Tetap 2145, Bu. 2,145. Oke, betul. Sama semua? Dapatnya? Yang lain pada bisa dapatnya? Sama, Bu. Sama ya. Berarti gimana? T hitung ada di daerah kritis enggak? Tidak. Tidak ya. Kecil amat. Nah, ya. T hitung tidak ada di daerah. Jadi menolak H0 atau menerima H0? Menerima, Bu. Menerima, Bu. Menerima. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Gimana? Aman? Atau ada kurang jelas di sini prosedurnya? Oke, kalau begitu kita sekarang kembali ke main room ya. Nah, ini ada 3 soal latihan yang sebaiknya sekarang dikerjakan. Kita kan sebenarnya jadwal sampai jam 4. Nah, ini kan masih ada waktu nih. Coba dikerjakan ya soal latihan individu dan kalau bisa langsung hari ini dikirim aja. Jadi nggak usah ada PR lagi. Dan kalau ada pertanyaan itu hari ini juga bisa ditanyakan supaya segera mengerti gitu ya. Kalau ditunda-tunda nanti keburu lupa. Oke? Ya, kita kembali ke main room ya.